Oke, kali ini saya akan membahas tentang startup. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Abdiel Satria Pambudi dari kelas 10 X PPLG 6. Saya merupakan siswa SMK Telkom Purwokerto. Oke. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu startup? Oke, aku jelasin ya. Jika mendengar kata startup, hal yang pertama di dalam pikiran kita tentang startup adalah Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Ya, nama-nama tersebut merupakan salah satu pemain startup di Indonesia. Saat ini kalangan digital di Indonesia kata startup adalah sesuatu bisnis yang baru saja berdiri dan berkembang dengan didukung oleh layanan digital dan masih butuh banyak pendanaan untuk beroperasi dengan kelompok kerja minimalis. Di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak bermunculan entrepreneur muda menciptakan bisnis startup untuk memiliki inovasi dan kreatif tanpa batas. Bagi kalangan dunia, kata startup adalah sesuatu yang sangat familiar dan sudah berjalan cukup lama. Namun, masih banyak yang belum mengetahui arti dari kata startup itu sendiri. Startup adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni startup, dan merujuk pada pengertian semua perusahaan yang belum lama beroperasi atau perusahaan rintisan. Arti dari startup adalah sesuatu yang merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagai besar merupakan perusahaan yang baru didirikan oleh beberapa berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi, kalau dirangkum secara singkat, startup adalah perusahaan baru yang sedang berkembang atau lama beroperasi. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintis. Jenis-jenis startup itu ada banyak, teman-teman. Salah satunya adalah jenis startup di bidang games. Ada di bidang properti, perdagangan, startup di bidang asuransi, sekuritas, dan lain-lain. Dan kali ini saya akan membahas tentang startup Grab. Grab berasal dari nama MYTEKSI di Malaysia pada 2011, kini telah beroperasi di 8 negara Asia Tenggara dengan operasi terbesar berada di Indonesia. Layanan Grab telah menjangkau lebih dari 260 kota dari Sabang sampai Merauke. Selama pandemi, layanan Grab paling diminati adalah GrabFood, GrabMart, GrabHealth yang memungkinkan pemakai berkonsultasi langsung dengan dokter. Set obat dari dokter pasca konsultasi juga dapat diantarkan ke rumah pengguna. Menurut Caka Wirandinata, metode design thinking merupakan salah satu kunci berkembangnya pesatnya Grab. Design thinking memiliki 5 tahapan, yaitu empathesis, define, ideate, prototype, and test. Grab dimulai dari empathesis, yakni pada tahun 2011 sampai 2012. Aplikasi ini menemukan banyak orang, khususnya kaum wanita, memiliki pengalaman kurang menyenangkan ketika naik taksi di lingkungan yang tidak aman, meskipun menjadi salah satu alternatif transportasi. Keselamatan telah menjadi masalah yang diprihatinkan bagi muda transportasi ini, terutama bagi wanita yang perlu naik larut malam atau dini hari. Kemudian berlanjut ke tahap define, dengan mendefinisikan masalah dan mencari tahu apa solusinya. Bagaimana memastikan kaum wanita memiliki alternatif transportasi yang aman di Malaysia? Kita menciptakan persona pelanggan sebagai target pasar potensial. Lalu kita mencari tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan atau dirasakan oleh pelanggan. Lanjut Caka. Selanjutnya melakukan tahap ideated dengan melakukan minimal viable product atau yang disingkat MVP. MVP adalah hal penting yang dapat dibuat untuk memberikan value kepada pelanggan. Jadi, apa yang awalnya kami lakukan adalah untuk menemukan cara menyediakan platform yang dapat diterima pelanggan untuk memesan taksi dengan sopir yang sah dan terverifikasi dan memiliki visibilitas untuk melacak taksi mereka secara real time. Itu saja, belum ada fitur tambahan lain, hanya grup inti itu disebut MVP. Jelasnya, pada tahap prototype menjelajahi kelayakan solusi yang diusulkan mengawasi peluang, Grab pun memilih terjun di aplikasi seluler karena Asia Tenggara memiliki tingkat pengguna internet tertinggi di dunia dengan rata-rata 3,6 jam dihabiskan untuk internet setiap harinya. Setelah itu melanjutkan ke tahap tes untuk memvalidasi produk yang telah dibuat melalui metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bisnis dan mengembangkannya. Grab juga menjaring umpan balik langsung dari pelanggan mitra dan pedagang untuk berkeberlangsungan inovasi.
Oke, sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sebelumnya saya ada satu kata-kata yang baik untuk itu. Keunggulan itu tidak datang tiba-tiba, tetapi ia adalah hasil dari tekad yang kuat, usaha yang tulus, dan eksekusi yang cerdas. Keunggulan lahir dari pilihan hidup yang kita pilih jadi bukan sekedar kesempatan. Pada akhirnya yang menentukan jalan hidup kita bukan semata-mata kesempatan, tetapi pilihan yang kita ambil dari kesempatan yang ada. Sekian dari saya. Bila ada kata atau omongan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.